kembali lagi di serian Japan Mobility Show 2025. Video kali ini aku dedikasikan khusus untuk boothnya Honda yang begitu besar banget ya. Dan ada beberapa mobil yang perlu Koko highlight untuk para sobat semuanya. Ini yang pertama ada Brio listrik nih, alias Honda N1 versi elektrik. Ayo kita lihat, menarik. Mohon maaf ya kalau agak ramai karena kita bukan di press day, tapi kita di hari yang umum gitu. Nah ini dimensinya kei-car. Koko sangat membayangkan nih kalau masuk Indonesia udah pasti laris luar biasa dengan harga yang masuk akal ya, tapi agak sulit karena ini kei-car, jadi memang dia didesain untuk pasar Jepang. Dia panjangnya sekitar 3,4 meter, nggak sampai, lebarnya juga nggak sampai 1,5 meter, dan beratnya hanya 1 ton untuk mobil yang membawa baterai. Bayangin, ini range-nya sampai 295 kilo ya, jadi kemungkinan baterainya sekitar di 30 kWh kali ya. Kita lihat yuk, nih bener-bener super cakep banget. Nih aku perlu highlight nih mobil karena ini sebenarnya mobil yang benar-benar mendukung mobilitas kita di perkotaan, termasuk bisa di Indonesia juga. Dan benar-benar aku tadi masuk ke interiornya ya, itu rasa kayak joknya, sofanya itu benar-benar khas Jepang ya, itu pakai bludru Jepang yang benar-benar bagus banget. Dan mobil ini menurut Koko sangat menjawab kebutuhan mobilitas di perkotaan, karena buat Koko pribadi, Koko percaya bahwa mobil listrik itu cocoknya memang untuk dipakai di dalam perkotaan, dan untuk mobil jarak jauh, mobil yang besar-besar itu memang lebih cocok pakai mobil bensin atau hybrid gitu. Bener-bener cakep banget, bener-bener cute. Kita kelilingin yuk. Tuh, cakep ya. Jadi dia punya desain itu meskipun panjangnya nggak sampai 3,5 meter, bayangin nggak sampai 3,5 meter, Brio aja sekarang 3,8 ya. Kita lihat legroomnya semua bener-bener oke banget ya. Kalau kita mau review, ini udah dimundurin ya, depan dimundurin nih tesnya, dan legroomnya masih sangat oke. Ini loh yang halus, bener-bener memang kualitas Jepangnya terasa banget. Kemudian di depan juga menggunakan bahasa desain dashboardnya Honda yang terbaru, mirip sama Honda Stepwagon Spada yang baru masuk di Indonesia. Tuh, jadi bahasa desainnya beberapa benar-benar kelegaan ruangnya dipertahankan banget. Ciri khas dari kei-car, dan yang hebat adalah tuh lihat, bagasinya masih bisa segede ini bahkan bagasinya lebih gede daripada Brio Satya yang panjangnya lebih panjang 30 cm dibanding mobil ini. Tuh, bibir bagasinya rendah dan di bawah masih ada storage khas kehebatannya si Honda. Tuh, kita lihat yuk. Bener-bener bisa sampai tuh serendah ini, bener-bener storage-nya sih kalau aku bilang nempel lantai banget ya. Tuh, bener-bener nempel sampai lantai. Jadi kalau mau pakai space saver kelihatannya masih bisa juga pakai ban serep yang space saver. Nih, bisa sampai masih sebesar ini. Khasnya Honda, praktis bener mobil ini. Lanjut yang kita highlight itu CR-V. Ini listrik, tapi listriknya bukan dari charge, bukan dari hybrid, tapi dari fuel cell yang diisi, ditenagai oleh hidrogen. Bayangin, jadi diisinya itu bisa kita bilang dari senyawanya air ya, tapi nggak penuh H2O gitu, H2 aja hidrogen. Bener-bener tuh. Jadi mobil segede CR-V, tampangnya moncongnya itu fascianya dibikin khusus untuk model FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle, tapi ini mobil benar-benar ditenagai dengan mesin khusus nih, yang ledakan atau charging listriknya itu didasarkan dari hidrogen. Nah memang mobil ini tuh nggak terlalu dikembangkan banyak banget, teknologi ini nggak terlalu banyak dikembangkan. Toyota juga udah sempat bikin dulu di Toyota Mirai kalau sobat tahu. Kenapa ya? Aku yakin ini juga ada pengaruh dari elit global, politik global, bahwa jika mobil ini dikembangkan untuk mobilitas transportasi dunia, ini akan menghancurkan yang namanya minyak, yang namanya bensin, dan segala macamnya itu akan semua tereliminasi. Dan itu benar-benar bisnis yang begitu besar banget ya. Jadi mobil seperti ini sangat disayangkan. Teknologinya sebenarnya sudah ada, memang dia ada keterbatasan, tabung hidrogennya cukup besar dan membuat dimensi mobil serta bobotnya makin berat. Tapi kan kalau di develop terus, ada kepentingan ke arah sana, aku yakin akan semakin compact, seperti mesin yang dulunya besar sekarang menjadi kecil gitu, combustion engine. Sama ini juga kalau dikembangkan, sayang pengembangannya udah sedikit tertunda, padahal sudah belasan tahun dulu oleh Toyota. Keren banget. Jadi ini Honda CR-V FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle. Luar biasa banget.
ini salah satu inovasinya Honda yang kita jarang ketahui. Sebenarnya aku udah sering baca banget. Dan ini udah diproduksi, mulai dirancang tuh tahun 90-an developmentnya. Honda Jet dan sekarang udah seri yang kedua. Ini improvement dari seri yang pertama tentunya. Nah, dia adalah salah satu Honda tuh menyasar pasar private jet yang muat kalau nggak salah 5 sampai sekitar 5 penumpang deh. Jadi kelihatan tubnya juga kecil banget. Dan inovasi Honda adalah tetap seperti biasanya Honda. Bikin gimana kendaraan tuh seirit mungkin, termasuk di jet pribadi yang satu ini. Jadi dia tuh inovasinya salah satu, kalau sobat lihat itu ada engine-nya over the wing. Jadi benar-benar engine-nya di atas. Itu salah satu aku baca untuk membuat lebih efisien berapa puluh persen gitu konsumsi BBM-nya. Jadi masih sama ya kayak ngerancang motor, sama masih kayak ngerancang mobil, fokus di efisiensi dan kelegaan ruang yang katanya dengan ukuran tub segitu itu ruangannya tetap paling lega. Jadi seperti ciri khas Honda biasanya, dan benar-benar ini menyasar pasar jet pribadi yang bisa sampai indennya itu lama banget ya, karena banyak banget dan termasuk jet pribadi yang cukup murah katanya. Menarik banget, Honda Jet Elite 2. Aku penasaran pengen masuk, tapi antriannya lumayan panjang dan kita harus ngeliput dari brand-brand selain Honda juga, karena di sini luar biasa banget event yang begitu besar. Sobat bisa lihat tuh keliling antusiasmenya orang-orang untuk masuk di booth-nya Honda. Dan booth-nya Honda ini adalah salah satu yang terbesar tuh, kelihatan sampai sana ujung itu semua Honda. Ini kita di ujung satunya, jadi sebesar itu gitu. Kita sambil lihat yuk, kita lihat nyantai konsep-konsep yang lain, karena kali ini Honda ngeluarin banyak banget konsep. Lanjut ke beberapa konsep nih ya, ada Acura. Nggak tahu sobat ada dengar nggak, Acura itu adalah salah satu brand mewahnya Honda sebenarnya, yang memang terus terang ya masih ya kalah lah dibanding pamornya, dibanding Lexus gitu brand mewahnya Toyota. Tapi ini benar-benar Acura RXX prototype. Ini kalau kelihatan kayak medium to big SUV-nya dia yang cukup mewah, bentuk belakangnya seperti coupe. Tentu saja ini masih konsep ya, kelihatan dari body shell-nya, dari cat-nya, tapi tuh kelihatan bentuknya itu benar-benar super luar biasa kerennya, menggunakan velg nggak tahu ring 20 nih minimal atau ring 21, dan kelihatan bentuk coupe-nya. Bayangin ini kalau diproduksi ya, ini seperti CR-V tapi versi yang benar-benar mewah, keren, dan aku yakin ini desainnya bisa menyaingi beberapa mobil sport SUV keren lainnya. Coba kita puterin ke depan bentar yuk. Tuh, secakap itu mulai dari bokongnya, fascia sampingnya, sampai ke fascia depannya tuh. Wih, depannya benar-benar kayak mobil balap banget. Kelihatan ya. Acura RXX prototype. Biasanya Honda kalau bikin prototype, itu nanti bisa akan lumayan sama dengan aslinya loh. Penasaran ya kalau kayak gini jadi asli kayak gimana nih. Keren banget. Sobat, kalau pengen ikutin keseruan kita di Japan Mobility Show, stay tune terus di channel kita. Kita akan bikinin beberapa video, mungkin dari booth Honda. Sementara itu aja, karena di sana beberapa konsepnya terlalu ramai. Aku takut sobat nggak nyaman lihatnya. Nanti mungkin aku akan kasih video sebisa mungkin setelah aku ngomong ini. Tapi untuk brand-brand lainnya, untuk keseruan lainnya di Japan Mobility Show 2025, boleh ikutin di video lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng. See you.